Baik, selanjutnya Assalamualaikum Buya. Sampai jam berapa? Baik, silakan. Silakan, masih ada. Di era sosmed seperti sekarang ini, saya sering nonton acara kajian atau ceramahnya Buya Yahya dan ustadz-ustadz yang lainnya di YouTube. Apakah mengikuti kajian lewat perantara sosmed tersebut syah menurut syariat dan apakah bisa dijadikan hujah Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti pengajian melalui sosial media asalkan benar gurunya itu sah. Cuman dalam hitungan bisnis itu ibaratnya Anda punya toko kecil. Tokonya pengen gede apa kecil? Kalau gede itu hadir ketemu. Itu toko gede. Ya belajar sambung ilmu itu ada nur. Jadi bertemu langsung ini talaki langsung. Kalau mesti sosial media itu ya alhamdulillah nyambung, tapi ya kabelnya paling kecil lah. Cuman daripada nggak sambung sama sekali. Makanya manhaj talaki, karena ada mahabbah, ada macam-macam yang dibincangkan, ada cinta yang dibangun dan sebagainya. Ini perlu bertemu, namanya talaki. Makanya kami lebih rindu kalau Anda itu daripada merindukan Buya Yahya yang hanya ketemu berapa bulan sekali pun tidak tentu, hanya di YouTube. Kami lebih rindu kalau Anda lebih mengagumi Ustadz kampung Anda yang ngajari wudhu Anda. Oh, ketemu saya aja jarang. Dari YouTube diedit itu. Saya terharu, terenyuh kalau ada seorang tidak menghargai ustadz kampungnya gara-gara ngelihat ustadz yang kelihatan televisi. Ya, ibu kenal televisi orang-orang itu? Ya, ini salah. Mau kenal dari televisi, dari YouTube itu. Tak lagi dengar ini, dia guru, dia begitu. Saya lebih senang kalau Anda lebih terkagum dengan ustadz kampung Anda. Ustadz di kampung Anda yang ngajari wudhu Anda, yang ngajari sholat Anda, yang di saat kakek meninggal dia yang datang kadang kita dikuasai kesombongan gara-gara apa? Sering ketemu ustadz terkenal, iblisnya muncul sombong, ustadz kampung jadi diremehkan. Terkenal itu karena media, setan pun bisa terkenal. Hati-hati, media itu hanya membuat terkenal, tapi untuk selamat tidak melalui media. Media itu yang menguasai adalah setan. Dari dulu sudah dikasih tahu oleh Allah, taqraba hadhihi syajarah, mbah kita Nabi Adam, hei Adam informasi, hei Adam jangan dekat-dekat pohon ini. Informasi kan? Tak taunya dapat informasi dari iblis. Dia dunia informasinya lebih canggih. Ini pohon demi keabadianmu hei Adam. Oh gitu, dimakanlah. Sampai hari ini pun dalam dunia informasi kita tetap kalah. Sudah ya. Baik, apa tadi? Yang bertanyakan sudah sambung asalkan satu, gurunya benar. Guru benar itu adalah rekomendasi dari guru Anda, guru lokal Anda memberikan rekomendasi, dengarlah itu, jangan liar. Sekarang itu kadang-kadang orang sombong dengan ustadz yang sesungguhnya lebih senang dengan Kiai Haji Ustadz Google. Wah ini paling seneng. Sama ustadz malah meremehkan, karena dengan Kiai Haji Ustadz Google langsung pertanyaan rinci semuanya. Tak taunya salah, ini jawaban dari mana? Oh dari madhab Syafi'i, fatwanya bukan Syafi'i. Dari akidah Asy'ari bukan Asy'ari. Karena apa? Kiainya Ustadz Haji Gagal. Sama punya YouTube, Ustadzah YouTube. Asal saja share. Kami membuat YouTube dan sebagainya itu bagi orang yang sudah mengenal saya. Dan saya tidak mengajari belajar liar kok. Sehingga pengajian kita ada kurikulum fikih, kurikulum ini, kurikulum barangkali ada orang yang memang kelas malasnya, kelas tinggi, yang pengen punya toko kecil tadi, yang nggak bisa ngaji, dia pemalas, ya sudahlah depan internet bisa ngikuti pengajian kita, bisa lengkap gitu loh. Hadir majelis terpenting. YouTube itu adalah daripada nonton yang lainnya. Tapi gara-gara YouTube juga fitnah besar kan? Diadu, ustadz diadu ini, saya ngomong begini dipotong ini, diadu sama ustadz ini. Saya sendiri kalau ketemunya peluk-pelukan kadang sama ustadz nih. Cuman ini adalah fitnah nih, ini potong begini berantem saya, ini potong begini berantem. Makanya kadang sedih dengan YouTube itu. Padahal saya menyampaikan membuat video itu hanya untuk dakwah. Bagi orang yang sudah kenal dengan kami, yang rindu kepada kami, nggak bisa datang. Lah kalau nggak bisa datang karena uzur, pahalanya sama, tingkatnya tinggi kayak punya toko gede tadi. Tapi wong ke Cirebon juga bisa misalnya. Pernah ke Cirebon ya? Belum, alhamdulillah. Visanya bisa, tak taunya kok tidak datang. Ada ustadznya datang, nggak pernah datang. Ini
Ini ya dapat, alhamdulillah sambung. Jadi belajar dari YouTube itu sama belajar dengan buku, termasuk sambung sanatnya, sambung ilmunya, dengan catatan gurunya bener. Pentingnya berguru itu, Bu, pentingnya berguru itu. Kadang kita itu membaca itu faham, tapi belum sadar hati. Tapi di saat ada seorang guru ngomong, itu tiba-tiba langsung sadar hati, sama membacanya. Makanya dalam dunia tarbiyah itu pentingnya berguru. Dikisahkan pada zaman Nabi, penutup ya. Penutup, ada suatu ketika ada orang yang suka membuat maksiat, laki-laki yang suka berzina, naudzubillah. Zina adalah busuk hina. Cuman dia karena Nabi mengajak dialog dengan akalnya. Pak, iya ya Rasulullah, apakah kamu punya ibu? Punya ya Rasulullah. Punya anak perempuan? Punya ya Rasulullah. Punya adik saudari perempuan? Punya ya Rasulullah. Baik, ada orang yang marah sebab perempuan yang kau zinai kalau bukan istrinya seseorang, ibunya seseorang, atau anaknya seseorang. Dia diam sesaat, faham. Iya ya Rasulullah, aku faham dan aku ngerti ya Rasulullah, tapi susah saya ninggalkannya. Ilmu tidak cukup, tidak jaminan orang dengan ilmunya bisa benar, nggak cukup. Orang ngerti berbakti pada orang tua wajib, tapi ngomong sama orang tua nyelekit masih banyak. Sudah ngerti pada suami harus patuh, tapi masih bangkang juga banyak. Ilmu nggak cukup, akhirnya Nabi penuh kasih. Didekatkanlah tangannya oleh Nabi, ditarik. Lalu dipegang dadanya Rasulullah. Dan di saat Nabi memegang dadanya orang tersebut, tiba-tiba matanya bertemu dengan mata Rasul. Bertemu pandangan Nabi dengan pandangan orang tersebut. Di saat seperti itu lihat melepukan kesejukan dari mata Nabi. Lalu dia meneteskan air mata. Dan setelah meneteskan air mata, tiba-tiba bergetar tangannya dan berkata, ya Rasulullah, demi Allah mulai saat ini aku tidak akan melakukan lagi ya Rasulullah. Apa bedanya? Yang pertama hanya dengan akalnya saja, yang kedua ada sambung dengan guru. Maka pentingnya tarbiyah. Gurunya nggak jelas, hidayahnya juga kurang jelas. Tarbiyah, ada rohaniyat, sehingga betul kita merasakan. Kadang kita duduk dengan guru mulia 1 menit saja, banyak hal yang kita rasakan sejuk. Setelah itu berminggu-minggu baru nanti lemah lagi, minta dicas lagi, kan begitu. Makanya pentingnya talaki. Tapi mohon kami sampaikan, kalau anda dengar YouTube ya insya Allah nyambung, insya Allah ya, karena memang anda jauh ya, mau ke Cirebon susah, anda dengar YouTube. Tapi mohon dipilih YouTube mana yang boleh saya dengar ya. Ini saja, bismillahirrahmanirrahim. Cukup.